Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tugas resume buku Economic Development, Chapter 3 dan Chapter 13, yang beranggotakan pertama Irna Sari dengan NIM 063, Rizky Rahmatullah dengan NIM 066, Zawa Syashabila dengan NIM 073. Chapter 3, Economic Growth and Development. Pada bahasan pertama tentang Classic Theory of Economic Development, terbagi dalam 4 literatur klasik. Yang pertama ada Linear Stage of Growth Model, 2 ada Theory and Pattern of Structural Change, 3 ada International Independence Revolution, 4 ada Neoclassical Free Market Counter Revolution. Yang pertama, berfokus pada teori dan pola perubahan struktural menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik dalam upaya untuk menggambarkan proses internal perubahan struktural yang harus dialami setiap negara berkembang. Yang kedua, revolusi ketergantungan internasional lebih radikal dan lebih politis. Ini memandang keterbelakangan dalam hal hubungan kuat internasional dan domestik. Yang selanjutnya ada aliran neoliberal dan kadang-kadang disebut kontra revolusi neoklasik. Ini menekankan pada peran menguntungkan pasar bebas. Next. Dalam teori Rostow Stage of Growth, kemungkinan untuk mengidentifikasi semua masyarakat dalam dimensi ekonominya sebagai salah satu dari 5 kategori, yaitu ada masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas menuju pertumbuhan mandiri, tinggal landas, dorongan menuju kedewasaan, dan usia yang konsumsinya tinggi. Salah satu strateginya yang dalam pembangunan yang diperlukan untuk lepas landas adalah mobilisasi tabungan domestik dan asing untuk menghasilkan investasi yang cukup mempercepat pertumbuhan ekonomi. Next. Lanjut selanjutnya ada menurut Harrod-Domar Growth Model. Dalam teorinya ditekankan pada net saving yang sama dengan national income. Yang kedua ada net investment sama dengan total dari capital stock. Karena total capital stock ini berhubungan dengan national income dan output, maka rumus akhirnya adalah total capital stock sama dengan C, total capital national income. Next. Lalu yang ketiga ada saving sama dengan net investment. Lalu juga dapat disederhanakan menjadi income sama net investment sama dengan total dari capital stock, C, total dari net national income. Lalu dapat disederhanakan menjadi S sama dengan Y sama dengan C, total dari Y. Ini merepresentasikan dari rasio perubahan GDP. Next. Selain dari investasi ini, ada 2 komponen pertumbuhan ekonomi lainnya adalah pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi. Dalam konteks model pertumbuhan Harrod-Domar, pertumbuhan angkatan kerja tidak dapat dijelaskan secara eksplisit. Ini karena tenaga kerja diasumsikan berlimpah dalam konteks negara berkembang dan dapat dipekerjakan sesuai kebutuhan dalam proporsi tertentu untuk investasi modal. Asumsi ini tidak selalu valid juga. Next. Maka menurut dari mekanisme yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi hanyalah masalah peningkatan tabungan dan investasi nasional. Pendekatan tahap kendala modal terhadap pertumbuhan dan pembangunan menjadi alasan dalam hal politik perang dingin sebagai alat oportunistik untuk membenarkan transfer besar-besaran modal dan bantuan teknis dari negara maju ke negara-negara kurang berkembang. Next. Namun dalam banyak kasusnya, mereka kurang seperti juga dalam faktor pelengkap seperti kompetisi manajerial,
tenaga kerja terampil, dan kemampuan untuk merencanakan dan mengelola berbagai macam proyek pembangunan. Mekanisme perkembangan yang terkandung dalam teori tahapan pertumbuhan tidak selalu berhasil juga. Next. Selanjutnya ada struktur change model, yaitu yang pertama ada the Lewis Theory of the Economic Development, yaitu Lewis ini berasumsi bahwa tingkat upah di sektor industri perkotaan adalah konstan, yang ditentukan sebagai premi tertentu di atas tingkat upah substansi rata-rata tetap di sektor pertanian tradisional. Pada upah perkotaan yang konstan, kurva penawaran tenaga kerja ke pedesaan dianggap elastisitas sempurna. Next. Nah, dalam teorinya Lewis ini, dia mendapat 3 kritik tentang asumsinya. Asumsi yang pertama itu, model tersebut secara implisit mengasumsikan bahwa tingkat transfer tenaga kerja dan penciptaan lapangan di sektor modern sebanding dengan tingkat akumulasi modalnya. Terus asumsi keduanya bahwa surplus tenaga kerja yang ada di pedesaan, sementara ada di adanya pekerjaan itu ada di daerah perkotaan. Lalu asumsi ketiga yang meragukan adalah gagasan tentang pasar tenaga kerja sektor modern yang kompetitif yang menjamin kelangsungan keberadaan upah real perkotaan yang konstan. Next. Selanjutnya itu ada structural change and pattern of development, yaitu analisis pola pembangunan dari perubahan struktural berfokus pada proses berurutan di mana struktur ekonomi, industri, dan kelembagaan diubah dari waktu ke waktu untuk menggantikan pertanian tradisional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, perubahan struktural ini melibatkan dari faktor ekonomi yang termasuk transformasi produksi, perubahan komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional, dan penggunaan sumber daya, serta faktor sosial ekonomi. Next. Lalu di sini ada conclusion and implication, yaitu studi empiris tentang proses perubahan struktural mengarah pada kesimpulan bahwa laju dan pola pembangunan dapat bervariasi sesuai dengan faktor domestik dan internasional. Namun terlepas dari varian itu, para ekonom berpendapat bahwa seseorang dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu yang terjadi di negaranya selama proses pembangunan. Dan pola-pola ini menurut mereka dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah di negara tersebut. Next. Selanjutnya ke bagian 3.4 terkait The International Dependence Revolution. Di bagian A yaitu penolakan terhadap teori ekonomi neoklasik tradisional. Nah, di sini intinya itu para pendukung model ketergantungan neokolonial, paradigma palsu, dan dualisme itu menolak teori ekonomi neoklasik tradisional yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan PDB sebagai indeks utama pembangunan. Mereka ini mempertanyakan validitas model dua sektor modernisasi dan industrialisasi tipe Lewis dengan mempertimbangkan asumsi dan sejarah dunia berkembang. Nah, sebaliknya para ahli teori ketergantungan paradigma palsu dan dualisme ini lebih menekankan pada ketidakseimbangan kekuatan internasional dan pada reformasi ekonomi politik dan kelembagaan mendasar yang diperlukan baik domestik maupun di seluruh dunia. Next. Nah, di bagian B tentang teori ketergantungan. Teori ketergantungan itu punya dua kelemahan utama. Pertama, meskipun mereka menawarkan penjelasan yang menarik tentang mengapa banyak negara miskin tetap terbelakang, mereka ini hanya memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana negara mempertahankan pembangunan yang sustainable. Kedua, pengalaman ekonomi aktual negara-negara berkembang yang telah melakukan kampanye revolusioner nasionalisasi industri dan produksi yang dikelola negara sebagian besar itu hasil negatif. Nah, disimpulkan bahwa jalan terbaik bagi negara-negara berkembang adalah dengan terlibat sesedikit mungkin dengan negara-negara maju, dan sebaliknya mengejar kebijakan autarki atau pembangunan yang diarahkan ke dalam atau berfokus pada perdagangan dengan negara berkembang lainnya. Contoh negara besar yang memulai kebijakan autarki seperti China dan India, mereka mengalami pertumbuhan yang stagnan dan akhirnya memutuskan untuk membuka ekonomi mereka. Next.
Nah, selanjutnya hubungan ketergantungan negara berkembang dengan negara maju itu telah membawa banyak hal negatif, tetapi belakangan ini sebagian besar hubungan telah berubah secara signifikan. Meski begitu, konflik kepentingan antara negara maju dan berkembang telah menjadi sebuah perhatian dari dunia. Nah, disimpulkan bahwa kunci pembangunan itu ada di pasar bebas. Pemerintah bisa berhasil atau gagal seperti halnya pasar. Kunci keberhasilan kinerja pembangunan adalah mencapai keseimbangan yang tepat antara apa yang berhasil dicapai oleh pemerintah, apa yang dapat dilakukan oleh sistem pasar swasta, dan apa yang dapat dilakukan dengan baik oleh keduanya dengan bekerja sama. Next. Selanjutnya ke bagian 3.5, ini membahas tentang the neoclassical counter-revolution market feudalism. Ini ada 2 poin, bisa di next. Poin pertama itu 3.5.1 tentang challenging the status model, free markets, public choices, and market-friendly approaches. Nah, di sini tuh intinya gimana argumen utama kontra revolusi neoklasik itu menjelaskan bahwa dia adalah menjelaskan tentang keterbelakangan yang dihasilkan dari alokasi sumber daya yang buruk karena kebijakan penetapan harga yang salah dan terlalu banyaknya intervensi oleh pemerintah di negara berkembang. Nah, kontrarevolusi neoklasik ini dibagi menjadi 3 pendekatan komponen. Ada pendekatan pasar bebas, artinya para ekonom pembangunan pasar bebas ini cenderung berasumsi bahwa pasar negara berkembang itu sudah efisien dan bahwa ketidaksempurnaan apapun yang ada itu hanya memiliki konsekuensi kecil. Yang kedua itu pendekatan pilihan publik adalah berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat melakukan hampir apapun dengan benar. Yang ketiga pendekatan pasar yang ramah. Nah, ini itu menjelaskan tentang gagasan secara historis diumumkan oleh Bank Dunia bahwa kebijakan pembangunan yang berhasil mengharuskan pemerintah untuk menciptakan lingkungan di mana pasar dapat beroperasi secara efisien dan untuk campur tangan hanya secara selektif dalam perekonomian di bidang-bidang di mana pasar tidak efisien. Next. Selanjutnya ke bagian 3.5.2 tentang tradisional neoclassical growth theory. Di sini intinya selalu menggunakan fungsi produksi agregat di mana Y itu adalah GDP, K itu kapital, L itu labor, dan A itu tingkat produktivitas tenaga kerja. Nah, model pertumbuhan neoklasik Solo ini menjelaskan bahwa ekonomi akan menyatu ke tingkat pendapatan per kerja yang sama secara kondisional, yaitu ketika hal-hal yang sama, khususnya tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja, dan produktivitas. Next. Nah, selanjutnya itu ke 3.6 yaitu Classic Theory of Development tentang reconciling the difference, yaitu dibandingkan dengan bidang ekonomi yang lain, ekonomi pembangunan ini tidak memiliki doktrin atau paradigma yang diterima secara universal. Tapi sebaliknya, ekonomi pembangunan ini memiliki pola wawasan dan pemahaman yang terus berkembang yang memberikan dasar untuk memeriksa kemungkinan perkembangan kontemporer dari berbagai negara seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Next. Nah, ini ada conclusion dari chapter 3, yaitu intinya membahas tentang bagaimana teori-teori ekonomi pembangunan itu dapat berkembang dan berubah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada teori klasik, teori Rostow, teori Harold Tumar, dan teori ketergantungan. Next. Selanjutnya ada chapter 13, Balance of Payments, Debt Financial Crisis and Sustainable Recovery, Principle, Case, and Policy. Next. Dalam sejarahnya, krisis utang besar muncul pada tahun 1980-an sampai 90-an, dan mengapa utang tetap menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan di Afrika selama 2 dekade atau lebih. Ini terjadi karena krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin pada masa itu. Dalam prosesnya, yang menanggung beban dan stabilisasi diinduksi oleh IMF dan didukung oleh Bank Dunia. Peran keuangan dalam perdagangan untuk memeriksa aliran sumber daya keuangan internasional. Yang pertama ada aliran investasi asing langsung swasta, terutama melalui pertumbuhan multinasional modern.
Kebangkitan baru-baru ini dari investasi portofolio keuangan swasta yang mendukung pasar saham dan obligasi yang diperbarui, aliran remittasi dari TKI yang bekerja di luar negeri, aliran daya keuangan dan teknis publik dalam bentuk bantuan luar dan bilateral dan multilateral. 5, ada semakin pentingnya bantuan keuangan dan teknis swasta dalam program organisasi non-pemerintah. Dan aspek bantuan pembangunan nasional, regional, dan global yang sulit, tetapi bisa dibilang penting, membantu mencegah dan menyelesaikan konflik kekerasan, dan membantu pembangunan ekonomi inklusif di lingkungan pasca konflik. Next. Selanjutnya ini ada the balance of payment account. Yang pertama itu ada general consideration, yaitu pada tabel neraca pembayaran di samping itu digunakan untuk merangkum transaksi keuangan suatu negara dengan dunia luar. Nah, pada tabel di samping itu dibagi 3 komponen. Yang pertama itu ada current account, lalu ada capital account, dan cash reserve account. Transaksi berjalan ini berfokus pada kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa, dan juga pendapatan investasi, pembayaran hutang, dan transfer uang bersih ke swasta dan publik. Next. Nah, pada tabel 13.3 itu disajikan tabel neraca pembayaran hipotesis untuk negara berkembang. Pertama itu berdasarkan neraca tersebut terdapat neraca pembayaran barang dagangan negatif senilai 10 juta US dollar yang terdiri dari 35 juta US dollar dari penerimaan ekspor, lalu dikurangi dengan 45 juta dari sebagian pembayaran impor barang konsumsi. Beralih ke akun modal, kita dapat melihat bahwa di situ ada 7 juta US dollar dari investasi swasta asing yang terdiri dari 3 juta investasi langsung, lalu 4 jutanya itu dalam bentuk pinjaman dari swasta. Nah, next. Lalu ada 13.2 yaitu tentang hypothetical illustration defisit dan debit. Berikut ada data tentang sebelum dan sesudahnya terjadi krisis pada tahun 1980, di mana dapat dilihat bahwa sebelum tahun 1980 itu nilai mata uangnya itu masih positif. Namun setelah adanya krisis kembali negatif. Next. Lalu kita masuk ke 13.3 tentang the issue of payment deficit. Pertama itu ada some initial policy issue. Dalam menghadapi defisit neraca pembayaran yang ada di negara-negara berkembang, mereka ini memiliki kebijakan. Salah satunya mereka dapat berusaha untuk meningkatkan keseimbangan neraca berjalan dengan mendorong kegiatan ekspor dan membatasi kegiatan impor. Selain itu, negara-negara berkembang dapat mencoba untuk mendorong banyak investasi dari asing maupun swasta. Lalu bisa juga dengan meminjam dari bank komersial internasional atau mencari bantuan dari luar negeri. Next. Selanjutnya itu trend in the balance of payment. Bagi sebagian besar negara berkembang, tahun 1970-an itu merupakan periode yang luar biasa sulit dalam neraca pembayaran mereka. Karena sebelum adanya krisis pada tahun 1980-an itu, strategi pembangunan mereka secara konvensional dapat membuat negara-negara berkembang tersebut beroperasi dengan defisit transaksi yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena impor barang modal yang diperlukan untuk menyediakan mesin untuk kegiatan industri yang lebih cepat. Next. Selanjutnya ada accumulation of debt and development
Developing Country Crisis tahun 80, Debt Crisis and its Revolution and Repercussion. Dalam akumulasi utang luar negeri adalah fenomena umum negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran berjalan tinggi, impor modal diperlukan untuk menambah sumber daya domestik, sebagian besar pinjaman bersifat lunak, bunga rendah, dan diperpanjang untuk tujuan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan perluasan impor modal. Kemudian, bank komersial mulai memainkan perannya dalam mendaur ulang surplus atau petrodolar organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC dan mengeluarkan pinjaman tujuan umum ke negara-negara berkembang untuk memberikan dukungan neraca pembayaran dan perluasan sektor ekspor. Transfer dasar suatu negara didefinisikan sebagai aliran masuk atau keluar devisa neto yang terkait dengan pinjaman internasionalnya. Arus masuk modal bersih hanyalah perbedaan antara arus kotor dan amortisasi utang masa lalu. Next. Lalu dalam ini adalah rumus yang dijelaskan. Fn itu adalah tingkat kenaikan total bunga luar negeri sama dengan total akumulasi utang luar negeri dikalikan tingkat persentase kenaikan utang modal. Total utang. Lalu ada BT atau transfer dasar sama dengan total akumulasi utang luar negeri dikalikan tingkat persentase kenaikan total utang dikurang tingkat bunga rata-rata dikalikan dengan tingkat persentase kenaikan total utang atau yang disederhanakan menjadi D dikurang R sama dengan D. Jika D lebih besar dari R positif, negara akan memperoleh devisa, sedangkan R lebih besar dari D negatif, negara kekurangan devisa. Setiap analisis evolusi dan prospek krisis utang memerlukan pemeriksaan dan berbagai faktor yang menyebabkan D dan R naik dan turun. Next. Dalam masalah seriusnya, yang pertama ada akumulasi utang menjadi sangat besar, sehingga tingkat kenaikannya secara alami memulai turun karena amortisasi meningkat relatif terhadap tingkat arus masuk bruto baru. Kedua, sumber modal asing beralih dari aliran resmi jangka panjang dengan persyaratan tetap dan lunak ke pinjaman bank swasta jangka pendek dengan suku bunga variabel dan suku bunga pasar yang menyebabkan AR naik. Yang ketiga, ada negara tersebut memulai mengalami masalah neraca pembayaran yang parah karena harga komoditas anjlok dan kondisi perdagangan yang cepat memburuk. Lalu yang keempat ada resesi global atau kelanjutan eksternal lainnya, seperti lonjakan harga minyak, kenaikan tajam suku bunga Amerika Serikat yang menjadi dasar pinjaman swasta dengan suku bunga variabel atau perubahan nilai dolar secara tiba-tiba, di mana sebagian besar hutang dalam mata uang, hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan pada poin 2, 3, dan 4 yang terjadi menyebabkan bank-bank internasional swasta menghentikan aliran pinjaman baru mereka. Yang keenam, ada modal yang menjadi besar dipicu oleh penduduk lokal yang menjadi alasan politik atau ekonomi mengirim sejumlah uang ke luar negeri untuk diinvestasikan dalam sekuritas keuangan negara maju, real estate, dan rekening bank. Dalam suasana ekonomi saat itu memungkinkan negara-negara berkembang untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dengan sedikit kesulitan membayar utang. Ini juga memfasilitasi daur ulang surplus besar dari eksportir minyak ke
importir minyak melalui kegiatan pinjaman bank internasional swasta dan membantu meredam resesi di negara-negara industri dengan menyediakan peningkatan permintaan ekspor di negara-negara berkembang. Sekarang negara-negara berkembang menghadapi kenaikan harga minyak secara tiba-tiba yang menambah tagihan impor minyak dan mempengaruhi impor barang-barang industri. Lalu selanjutnya ada stabilisasi program IMF. Ada 4 komponen. Yang pertama, penghapusan atau liberalisasi devisa dan pengawasan impor. Kedua, ada devaluasi nilai tukar resmi. Ketiga, ada program anti-inflasi domestik yang ketat yang terdiri dari pengendalian kredit bank untuk menaikkan suku bunga dan persyaratan cadangan kas. Yang kedua, ada pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan pengeluaran, termasuk bidang pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dan subsidi makanan pokok, serta kenaikan pajak dan harga perusahaan publik. Tiga, ada pengendalian kenaikan upah, khususnya penghapusan pengindeksan upah. Empat, ada pembongkaran berbagai bentuk kontrol harga dan mempromosikan pasar yang lebih bebas. Lalu ada keramahan yang lebih besar terhadap investasi asing dan keterbukaan ekonomi secara umum. Next. Lalu dari kekhawatiran yang diungkapkan bahwa jika debtor kartel, bahwa ada negara dua debitur utama gagal membayar jika sekelompok negara debitur menolak utang secara kolektif dengan membentuk kartel debitur, dan jika lebih banyak negara mengikuti inisiatif awal untuk menghubungkan pembayaran utang dengan pendapatan ekspor, ekonomi negara-negara barat akan sangat menderita. Lalu yang kedua ada restructuring. Ini telah mencakup segala sesuatu mulai dari alokasi hak baru, penarikan khusus hingga dengan persyaratan lebih baik untuk negara-negara debitur. Pembayaran pokok yang jatuh tempo selama periode konsolidasi yang disepakati. Untuk bank-bank komersial dalam ready plan, menghubungkan keringanan utang untuk peminjaman terpilih dengan kedukungan keuangan IMF atau Bank Dunia, menjamin pembayaran sisa pinjaman serta komitmen oleh negara-negara berkembang yang berhutang untuk mengadopsi program penyesuaian jenis IMF yang ketat, mempromosikan kebebasan pasar, menyambut investor asing, dan memulangkan modal luar negeri. Lalu ada debt of equity swap. Ini adalah penjualan dengan diskon kadang-kadang lebih dari 50% dari hutang bank komersial negara berkembang yang dipertanyakan kepada investor swasta, kebanyakan perusahaan asing di pasar perdagangan sekunder. Lalu yang kedua ada debt for nature swap, di mana mereka membeli IOU negara debitur dengan diskon dari bank lokal dan kemudian merestrukturisasinya menjadi pembayaran mata uang lokal yang kemudian digunakan katakanlah akan melestarikan sumber daya alam yang terancam punah. Lalu yang ketiga ada debt repudiation. Lebih penting lagi dengan tidak adanya penolakan utang sepihak oleh negara-negara berkembang, sebagian besar proposal kecuali debt for nature dan pertukaran serupa tidak menyelesaikan masalah. Masalah utang tetapi hanya menunda hari ketika utang jatuh tempo dan krisis lain meletus. Next. Lalu ada respon dari New Crisis tahun 90 sampai 2000-an. Ini terungkap dengan jelas pada akhir tahun 94 dan awal 95 ketika Meksiko salah satu kisah suksesnya menjadwal ulang utang terpaksa mendevaluasi mata uang dan mencari pinjaman siaga khusus untuk melunasi kewajiban utang jangka pendek. Kedua, ada kekhawatirannya pada ketidakstabilan muncul di Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand bersama dengan Rusia dengan meminjam dari IMF di bawah kondisi penghematan yang kuat. Surplus transaksi berjalan dari ekonomi Asia yang tumbuh cepat pada tingkat signifikan mencerminkan defisit Amerika Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa organisasi berpenghasilan tinggi lainnya. Tetapi, bahkan ketika utang diselesaikan, negara-negara berpenghasilan menengah prioritas bagi bank karena mereka memiliki pinjaman yang jauh lebih besar dan dipertaruhkan krisis utang berlanjut di sebagian negara-negara sub
Afrika Sahara. Next. Respon dari HICPC yang pertama ada inisiatif pertama untuk mengatasi negara-negara miskin yang berhutang banyak diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama pada tahun 96 atau G8 yang kemudian disetujui untuk menyisihkan uang sekitar 100 dolar miliar untuk pengurangan utang yang ditingkatkan bagi negara-negara yang ditunjuk untuk menunjukkan dengan kepuasan Bank Dunia dan IMF. Tapi pinjaman komersial bukan bagian dari proses tersebut. Beberapa pinjaman swasta terus mengejar tuntutan hukum untuk memulihkan pinjaman Afrika. Akhirnya, yang terbaik adalah mengantisipasi krisis utang dan keuangan di masing-masing negara berkembang meskipun kejadian penyebab tingkat dan dampak jangka panjangnya akan tetap dapat diprediksi secara tidak sempurna. Next. Selanjutnya ke bagian 13.5 tentang the 2000s Global Financial Crisis, Economic Development Impact and Lessons. Di sini menceritakan tentang adanya krisis global yang waktu itu dialami di Amerika Serikat pada tahun 2007. Nah, penyebabnya itu karena ada regulasi keuangan yang tidak memadai. Selain itu juga ada kegagalan untuk mengatur instrumen keuangan. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang respon kebijakan terhadap krisis, yaitu pada tahun 2010 IMF meminta negara-negara untuk tidak mengurangi pengeluaran secepat yang direncanakan pemerintah karena lemahnya permintaan. Next. Di bagian 13.5.2 ini tentang economic impacts on developing countries. Jadi di sini intinya itu menjelaskan tentang gimana sih negara-negara berkembang ini awal mulanya mereka yang tadinya tidak terkena dampak, terus di akhir tahun itu mengalami dampak yang cukup keras. Lalu di bagian 13.5.3 ini ada differing impacts across regions-nya, jadi ada pembagian impact berdasarkan wilayahnya, yaitu ada di Asia. Next. Lalu selanjutnya juga ada di Cina. Misalnya di sini saya jelaskan yang di bagian Cina. Di Cina itu bisa melewati krisis awal dengan baik karena mereka ini punya paket stimulus yang besar. Misalnya itu juga PDB mereka ini jauh lebih tinggi daripada PDB di Amerika Serikat. Nah, di situ pemerintahnya mengumumkan strategi baru untuk lebih mengandalkan permintaan domestik. Dari contoh-contoh negara ini kita bisa simpulkan kalau untuk mempertahankan sebuah ekonomi itu lebih baik mempertahankan ekonomi domestik di negaranya. Langsung ke bagian conclusion, next. Di bagian conclusionnya, boleh di next. Di bagian conclusion untuk chapter 13, intinya di chapter 13 ini itu membahas tentang bagaimana keseimbangan payments dan debit, lalu membahas tentang financial crisis dan sustainable recovery melalui principles, cases, and policies atau kebijakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.